Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Tidak terasa waktu berjalan terus. Kita menuju ke akhir tahun ya, di bulan Desember ini. Malam ini kita akan memasuki sesi ketiga dari kitab Bilangan, yaitu dengan topik Miriam dan Harun memberontak. Banyak orang berpikir, masa topik begini aja dibicarakan? Ada yang penting. Mengapa seseorang memberontak? Motifnya kita mesti tahu, Miriam dan Harun ini. Agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena dunia ini kesalahannya dari dulu itu-itu saja. Alkitab sudah mencatat sih. Cuma manusia nggak belajar Alkitab dengan lengkap. Jadi mungkin tidak tahu juga ya. Begitu. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali hadir di ruangan Zoom ini Tuhan. Mohon berkat-Mu turun atas kami. Biarlah topik malam ini menjadi pelajaran buat kami. Biar setiap kami yang mendengar atau yang belajar menjadi berhikmat. Tidak mengulang kesalahan yang sama. Sebab dari dahulu, sejak awal, kesalahannya selalu sama. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya, malam ini adalah sesi ketiga kitab Bilangan. Miriam dan Harun memberontak. Kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita membaca kitab Bilangan dari pasalnya yang ke-12. Bilangan pasal 12 ayatnya yang pertama. Miriam serta Harun mengatai Musa. Talk against Moses. Jadi berkata-kata melawan Musa. Tentang apa? Berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Rupanya Musa mengambil perempuan Kus sebagai istrinya. Dan ini ditentang oleh Miriam dan Harun. Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu tahu siapa itu orang Kus itu, perempuan Kus itu. Ya. Di dalam perjanjian lama, kata yang berhubungan dengan Kus ini muncul sekitar 61 kali. Jadi bukan merupakan bangsa yang tidak dikenal. Bangsa yang tidak asing bagi Israel. Ya, karena disebut berkali-kali. Nah, negeri Kus itu terkenal dengan tambang emasnya dan juga tentara bayarannya. Itulah sebabnya Mesir di zaman itu ingin menguasai terus negeri Kus. Sehingga Kus dikuasai oleh Mesir sebagian besar waktunya. Ada waktu pendek di mana kerajaan Kus menguasai Mesir, tapi cuma sebentar. Itu ada di catatan sejarah historis ya. Nah, di mana sih Kus ini sebenarnya? Kalau kita perhatikan peta di sebelah kanan ini, ya, ini sebentar, saya pen colornya saya ganti merah, oke, ya, ini kan Mesir, Bapak Ibu, ya itu Mesir, dan ini Sungai Nil kan, nah, Sungai Nil ini di selatan Mesir itulah negeri Kus. Di sebelah selatannya Mesir. Ini petanya nih. Jadi Bapak Ibu kalau belajar Alkitab harus mengerti petanya juga di sebelah mana sih sebenarnya begitu. Karena ada orang yang berpikir Taman Eden itu ada di surga. Padahal ada di bumi. Kita sudah bahas ya di seri Kitab Kejadian. Nah, Kus ini adanya di selatan Mesir. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu. Ya.
Siapa sih sebenarnya Kus itu? Di kitab LXX, itu kitab Septuaginta, yaitu kitab perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kata Kus diterjemahkan menjadi Aethiops, artinya Ethiopia. Jadi di zaman itu, area selatan Mesir itu disebut Ethiopia di zaman itu. Ya. Tentu saja itu tidak sama dengan Ethiopia zaman sekarang. Tidak sama tepat. Ya. Kerajaan Kus ini di zaman sekarang adalah Sudan. Bukan Ethiopia, Sudan. Ya. Jadi memang berdekatan tapi beda. Ya. Nah, di zaman Musa, Mesir menguasai Kus sehingga kemungkinan besar perempuan Kus yang dinikahi oleh Musa itu adalah termasuk orang dari berbagai bangsa yang dicatat di Keluaran 12 ayat 38 yang ikut Eksodus bersama bangsa Israel. Coba kita baca lagi ya. Ini sudah dibahas di sesi yang lalu waktu kita membahas kitab Keluaran. Keluaran 12 ayat 38. Di ayat 37, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, keluar dari Mesir nih. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Ayat 38-nya, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Nah, ini dia. Jadi yang keluar bukan cuma bangsa Israel, ada berbagai bangsa juga yang dulunya budak juga, ikut Israel keluar. Nah, kemungkinan besar perempuan Kus ini adalah orang-orang itu, salah satu dari orang itu yang keluar dari Mesir, diambil oleh Musa sebagai istri. Jadi Musa itu menikahi seorang perempuan Afrika yang berkulit hitam, seperti contohnya foto di sebelah kiri ini, hitam manis ya. Jadi Musa memilih perempuan Kus ini sebagai istri. Nah, ada analisa di mana Kus itu artinya daerah, memang daerah situ, ya, daerah sekitar Arab juga gitu. Nah, ada analisa kemungkinan perempuan Kus ini adalah istri Musa yang disebut dengan nama Zipporah. Tapi itu hanya kemungkinan, ya. Zipporah kita tahu orang Midian, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi Mesir itu di sini, Egypt, ya. Ini Sudan, inilah Kus, ya. Zaman dulu disebut Ethiopia. Sedangkan zaman sekarang namanya Sudan. Sedangkan Ethiopia di bawahnya lagi, ini di sini. Begini, ini peta zaman sekarang nih, Bapak Ibu. Ya. Sedangkan Midian kan ada di sini, Midian. Kita sudah belajar tentang hal ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di ayat 2 dan 3 coba kita baca perlahan-lahan ya. Kata mereka. Mereka di situ siapa? Harun dan Miriam. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Tuhan mendengar ketika Musa dan Harun berkata begitu. Ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Itu zaman waktu itu. Jadi kalau baca Alkitab itu harus jelas. Jangan, Musa paling lembut di dunia sampai sekarang. Tidak. Itu adalah zaman waktu itu. Waktu kitab bilangan ini ditulis. Ingat ya. Nah, apa yang dimaksud lemah lembut? Dalam bahasa Ibrani dipakai kata anau. Maksudnya humble.
rendah hati, meek, lembut memang. Dia dikata-katain oleh saudaranya, yaitu Miriam dan Harun, tapi dia tidak marah. Zaman sekarang sudah jarang sekali orang yang berhati lembut. Yang ada adalah orang yang berhati ganas. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu, kita semua mesti introspeksi diri. Apakah hati kita yang sebenarnya ini lembut atau ganas? Lembut sih Pak, iya kalau di gereja. Tapi kalau kena masalah, dihina orang, wah, membalasnya lebih kejam daripada orang dunia. Itu berhati ganas itu. Berhati setan itu namanya. Ya. Ingat, kalau belajar itu mesti ada dampaknya dalam hidup kita. Kalau enggak, percuma kita belajar begini. Buang waktu. Ya, Bapak Ibu, kita harus meneladani setiap apa yang patut diteladani atau yang harus diteladani di Alkitab. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Mendengar hal itu, bagaimana respon Tuhan? Kita baca ayat 4-nya. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa. Harun dan Miriam bertiga diajak bicara sama Tuhan. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, dipanggil sama Tuhan. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan. Ingat, awan lambang dari kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan ketika itu. Ya. Dan berdiri di pintu kemah itu. Yang dimaksud kemah di situ adalah tabernakel. Ya. Jadi tiang awan itu ada di depannya tabernakel. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka berdua. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa? Jadi Tuhan bicara dengan Musa terus-terus. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Jadi Tuhan sedang menunjukkan bahwa ia berkenan kepada Musa. Hambaku Musa. Ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Ini bukan berarti lalu memandang wajah secara fisik ya. Ini figuratif. Artinya hubungannya sangat dekat. Langsung to the point kalau bicara. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Miriam dan Harun dimarahin sama Tuhan. Kenapa kamu tidak takut sama hambaku Musa? Begitu. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Lalu ditinggal pergi sama Tuhan. Jadi Harun sama Miriam diingetin. Aku bicara sama Musa terus terang. Dia hambaku. Kenapa kamu gak takut ngata-ngatain hambaku itu? Terus ditinggal sama Tuhan. Begitu. Kita lanjutkan dulu ya. Ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta. Putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Miriam langsung dihukum Tuhan kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah, tuanku." Perhatikan baik-baik. Manusia selalu begitu. Kalau sudah kena hukum, baru dia mereda lagi. Tapi nanti kalau sembuh, buandel lagi. Ya. Harun juga begitu. Panggil Musa tuanku. Ah, tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Gitu. Ya. Nah, ayat 12.
janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Jangan dong si Harun memohon-mohon kepada Musa. Ayat 13, inilah Musa yang lembut hati. Ia dikata-katain tapi ia tidak sakit hati. Bahkan ia mengabulkan permintaan Harun. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Tuhan memberikan sanksi untuk menyembuhkan kustanya itu. 7 hari harus mengasingkan diri, keluar dari perkemahan. Ya, setelah itu diterima lagi karena minta ampun ya. Nah, ayat 15, jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Ditunggu Miriam. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian ingat bahwa ini sebenarnya sedang bersiap-siap berangkat mau meninggalkan Sinai, mau menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Oke, lanjutannya ya. Ya. Masih ingat di sesi-sesi yang lalu, Bilangan 10 ayat 11 sampai 12. Pada tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20, awan itu bergerak lagi dari tabernakel. Apa artinya? Artinya Israel harus berangkat mengikuti awan itu kemana ia pergi. Nah, itu sudah kita bahas di pasal 10 ayat 11 sampai 12. Nah, di Bilangan 12 ayat 16, kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Kemudian itu maksudnya apa? Setelah Miriam 7 hari mengasingkan diri dan sembuh dari kusta, ia kembali karena ditunggu oleh bangsa Israel. Lalu mereka berangkat bersama-sama. Bapak Ibu perhatikan kalau baca Alkitab, tidak selalu ayat-ayat Alkitab itu kronologis. Di pasal 10 sudah dikatakan awan itu bergerak lagi. Maksudnya orang Israel itu berangkat dari Sinai. Nah, di Bilangan 12 ayat 16 diulang lagi ceritanya. Bukan lanjutannya lagi, bukan. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Begitu ya. Coba kita lihat peta di sebelah kanan ini. Ini adalah Gunung Sinai yang menuju Haserot. Dari Haserot maksud saya ke Gurun Paran. Ini adalah Gurun Paran. Ya. Kanaan ada di atas sini, Saudara. Kanaan ada di sini. Ya. Jadi begini ceritanya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Apa moral story-nya? Apa yang bisa kita dapat dari kisah ini? Itu yang lebih penting. Jangan kalau baca Alkitab, buru-buru baca, tapi nggak ngerti sama sekali. Nggak mendapatkan moral story-nya juga. Nggak mendapatkan hikmat apa yang didapat. Jangan. Dulu banyak orang begitu kalau baca Alkitab. Banyak-banyakan sama temannya. Aku sudah baca 10 kali. Temannya bilang, aku sudah baca 20 kali. Memangnya kalau 20 kali lebih mengerti dibandingkan 10 kali? Enggak juga. Makanya jangan baca buru-buru. Coba apa moral story-nya? Harun dan Miriam mengatai Musa karena Musa mengambil seorang perempuan Kus sebagai istrinya. Mengapa? Mengapa mereka mengatai Musa? Apa motifnya dari Miriam dan Harun ini? Kok bisa ya saudara sendiri, pemimpinnya Musa, malah ngata-ngatain pemimpinnya? Miriam dan Harun nih. Kok bisa ya? Kenapa ya? Apa motifnya? Coba perhatikan
Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 2. Coba kita perhatikan ya. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat 2-nya dijelaskan di situ. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Ini dia, ketemu motifnya. Oke. Ya, beberapa motifnya. Mungkin mereka tidak suka dengan perempuan Kus. Mungkin. Mengapa? Karena mereka berharap Musa mengambil istri dari orang-orang perempuan Ibrani. Mungkin saja, meskipun tidak ditulis. Mereka tidak setuju dengan tindakan Musa yang mengambil perempuan Kus, ya. Kok bukan perempuan Ibrani gitu. Atau mereka tidak suka dengan perempuan Kus ini. Mungkin berbeda kulit atau bagaimana gitu. Kita tidak tahu juga. Ya. Yang ketiga, mereka merasa bisa menggantikan Musa. Bukankah Tuhan juga berfirman melalui kita? Gitu. Ya. Yang keempat, perhatikan baik-baik modusnya. Mereka iri hati sama Musa sebenarnya. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Musa diajak bicara langsung sama Tuhan, mereka tidak. Semuanya melalui perantaraan Musa. Jadi mereka iri hati. Mereka ingin kehormatan untuk dirinya sendiri seperti Musa. Mereka mau seperti Musa. Ya. Ingat baik-baik. Dahulu Kain membunuh Habel juga sama. Digerakkan oleh iri hati. Panas hatinya gitu. Nah, ini dosa iri hati ini luar biasa loh, membinasakan. Terus ingin dihormati sendiri, iri sama yang lain. Gitu. Kalau ada temannya yang berhasil, dia iri hati. Padahal ia tidak mampu. Nah, itu termasuk tuh, panas gitu, mau mencelakakan temannya yang berhasil misalnya. Ini, Miriam dan Harun tidak memandang misi yang lebih besar, yaitu misinya Tuhan melalui Musa. Padahal Harun sudah dipakai sebagai juru bicaranya Musa. Mau lebih. Ya. Mereka ingin bicara dengan Tuhan seperti Tuhan bicara dengan Musa. Tapi dengan mengata-ngatai Musa, ini iri hati yang negatif ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya yang pertama, Tuhan murka terhadap mereka. Sebab mereka tidak menghormati kekudusan atau kedaulatan atau pilihan Tuhan. Tuhan yang pilih Musa. Mereka nggak menghormati itu. Ya. Berani melawan orang pilihan Tuhan. Padahal Tuhan sendiri tidak keberatan akan hal itu. Kalau Musa mengambil perempuan Kus sebagai istrinya, Tuhan nggak menegur, nggak apa, nggak keberatan. Kok mereka keberatan? Mereka merasa lebih dari Tuhan. Seperti dulu setan, Lucifer itu, ingin menyamai yang maha tinggi. Modusnya sama. Orang zaman sekarang jatuhnya juga sama. Iri sama saudaranya atau temennya atau siapapun yang sukses. Iri. Lalu merencanakan kejahatan. Ya. Yang kedua akibatnya, Miriam dihukum kena kusta 7 hari. Supaya bertobat lagi. Supaya ia tahu diri. Tahu posisinya ada di mana. Yang mau menempatkan diri setinggi Musa. Tidak tahu diri namanya. Banyak manusia tidak tahu diri. Ya. Ingin menyamai, ingin dihormati, ingin dimuliakan, tapi dengan iri hati, panas hati. Akibatnya yang manifestasinya adalah kejahatan. Hati-hati. Makanya Miriam termasuk yang mati di Kades. Gak sampai ke tanah perjanjian. Ya. Sedangkan Harun mati di Gunung Hor.
agak jauh dari Kades. Di usianya yang lebih dari 100 tahun. Itu Harun. Jadi segera setelah Harun dan Miriam iri hati dan ingin mendapat kehormatan untuk diri sendiri, mereka mati nggak lama setelah itu. Mari kita belajar untuk tidak iri hati. Iri hati itu jahat loh. Kita harus punya sifat begini, berkarakter seperti Tuhan tuh begini. Kalau ada orang yang sukses, kita ikut senang. Begitu. Kalau ada orang yang susah, kita ikut susah. Jangan kalau ada orang sukses, kita iri hati, panas hati. Mestinya aku yang jadi raja. Begitu. Mestinya aku yang jadi gembala. Kok aku nggak pernah diangkat jadi gembala misalnya. Kalau di gereja begitu. Kalau di perusahaan, mestinya aku yang jadi direktur. Kenapa temanku itu? Nah itu. Modusnya iri hati itu sama di mana-mana. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita mendengar orang yang lagi iri hati, jangan ikut dia. Pasti dia salah. Pasti hatinya tidak bersih. Kan kalau kita lihat orang sukses, kita seneng dong. Kok malah iri, mau mencelakakan? Nah ini sifat iri ini yang menjatuhkan manusia sejak zaman penciptaan sampai sekarang. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita punya sifat iri hati. Bisa mencelakakan itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Harun itu imam besar loh. Imam besar pertama Israel. Dan seorang nabi juga dapat terjatuh ke dalam dosa iri hati dan keinginan dihormati. Demikian juga Miriam yang adalah seorang nabiah, nabi perempuan, jatuh ke dalam dosa yang sama. Padahal ia menyanyi dan menari bagi Tuhan. Ini gambar di sebelah kirinya. Ketika Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau dan semua Fir'aun dan tentaranya terkubur di laut, mati, Miriam menari-nari memuji Tuhan. Nyanyian Mazmur. Ya. Tapi bisa juga loh jatuh karena iri hati dan ingin dihormati. Musa yang dalam banyak hal berfungsi. Kalau Harun kan fungsinya imam besar dan nabi. Kalau Miriam, nabi. Musa lebih lengkap, nabi, imam, dan seperti raja dia. Berkuasa. Ya. Bahkan dikatakan bahwa Musa akan menjadi Allahnya Fir'aun. Ternyata juga bisa berbuat salah loh. Dengan tidak menghormati kekudusan Tuhan juga di hadapan bangsa Israel. Ketika itu ia memukul batu di hadapan bangsa Israel sehingga keluar air. Padahal perintah Tuhan bukan dipukul. Katakan kepada batu itu mengeluarkan air, maka batu itu akan mengeluarkan air. Tapi dipukul oleh Musa. Karena kesalahannya ini, Musa tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Musa hanya memandang dari jauh dari puncak gunung yang ada di Gunung Nebo. Akhirnya Musa mati di Gunung Nebo. Ya. Itu di umur 120 tahun. Cukup lanjut umurnya. Coba kita lanjutkan lagi ya. Ya. Jadi moral story-nya itu begini loh Bapak Ibu. Jangan pernah merendahkan, menganggap rendah pemimpin yang dipilih Tuhan. Atau jangan pernah memandang rendah pekerjaan Tuhan. Jangan merendahkan. Jangan mengganggu pemimpin yang dipilih Tuhan. Nanti kalau dia salah, Tuhan yang tegur. Jangan mengganggu. Kalau tidak, kamu nanti bukan kusta. Kamu binasa. Ya.
Pekerjaan Tuhan itu fokusnya keselamatan. Keselamatan buat umat manusia. Jangan melawan Tuhan atau pekerjaannya. Apalagi sabotase. Merencanakan kejahatan bagi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Atau merencanakan kejahatan pekerjaan Tuhan. Oh, gereja ini kusesat-sesatkan supaya banyak jemaat tidak ke sana misalnya. Padahal mengabarkan kebenaran. Kita harus takut, saudara. Sebab Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau orang berani merendahkan, mengganggu, melawan, sabotase pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, tapi yang benar ya, bukan yang nggak benar, nanti terkutuk dia. Terkutuknya bukan setelah mati loh. Selagi hidup pun dia udah dikutuk oleh Tuhan. Sudah bukan anak Tuhan. Hati-hati loh. Ini nggak main-main loh. Banyak orang kalau belajar Alkitab nggak lengkap sih, nggak takut Tuhan. Ya. Akhirnya mari kita fokus pada misi Tuhan di bumi ini. Bumi ini segera berakhir, langit dan bumi ini segera berakhir. Mari kita fokus. Jangan ke diri sendiri. Kalau fokusnya diri sendiri nanti lihat itu kaya pengen, lihat temannya sukses, saudaranya sukses, iri hati, panas. Dihina orang, pembalasan lebih kejam. Itu orang bodoh sebenarnya. Sangat bodoh. Langit dan bumi akan segera berlalu. Itu menakutkan loh. Makanya kalau kita dihina, difitnah, diapai kita diam aja. Itu bukan karena apa? Karena kita memikirkan langit dan bumi akan segera lenyap nih. Bahaya ini. Mari kita fokus pada misi Tuhan di bumi ini selagi kita masih hidup. Keselamatan banyak jiwa. Ya, jangan pikirin diri sendiri terus. Diri sendiri gak usah iri hati. Lihat orang lain sukses, kita ikut senang. Lihat orang lain jatuh dalam dosa, kita ikut sedih. Ampuni dia. Kalau memang anak Tuhan begitu, kalau anak setan ya beda memang. Ya. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui gereja bisa. Gereja yang benar tapi ya. Kalau gereja nggak benar nggak usah didukung. Gereja yang benar harus kita dukung. Sebab itu mengabarkan kebenaran Injil. Keselamatan bagi banyak jiwa. Melalui apa lagi? Melalui masing-masing pribadi kita. Bagaimana caranya? Kalau Bapak Ibu merasa khotbah ini benar atau khotbah itu benar, di-forward ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Bagikan ini loh yang benar. Kamu nanti salah kalau ikut yang salah. Ini loh yang benar. Masing-masing pribadi. Bukan cuma membagikan. Hidupnya harus benar. Membagikan kebenaran tapi hidup gak benar ya percuma juga. Tidak ada orang mau dengar kata-kata kita kalau kita sendiri gak jadi contoh. Ya. Yang kedua, menjadi berkat bagi sesama. Jangan pelit. Bagikan kebenaran. Berkat itu gak hanya uang, kebenaran. Bagi. Juga bagikan berkat jasmani kepada yang membutuhkan. Dunia ini banyak sekali orang yang butuh pertolongan. Berapa waktu yang lalu ada yang hubungi saya, waduh Pak, ada yang kecelakaan. Kita nggak kenal, juga bukan orang Kristen. Baiklah, saya transfer. Karena kasihan, kecelakaan, nggak ada uang lagi. Kasihan kan? Saudara kasihan nggak sih lihat orang kecelakaan? Meskipun bukan Kristen. Hati kita itu harus hatinya Tuhan. Jangan hatinya manusia biasa, hatinya Tuhan kita harus miliki. Kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Semua kesuksesan di dunia ini gak ada artinya sama sekali. Kalau nanti malam kita mati, besok kita mati, tahun depan kita mati, buat apa semua itu? Uang itu hanya semu, hanya berlaku waktu kita hidup. Setelah kita mati gak bisa dibawa.
Mari kita gunakan hidup kita ini menjadi terang, garam dan terang seperti pengajaran Tuhan Yesus. Supaya hidup kita ini ada maknanya. Kebanyakan orang hidup bukannya jadi berkat, malah jahat. Di otaknya itu merencanakan kejahatan buat orang lain. Jangan seperti Miriam dan Harun yang menentang pemimpinnya sendiri. Ya. Padahal itu dipilih Tuhan. Sehingga Tuhan turun tangan. Musa lembut hatinya. Tuhan turun tangan. Untungnya Miriam sempat bertobat, kena kusta. Dan juga Harun. Meskipun mereka akhirnya tidak sampai ke tanah perjanjian. Ya, ingat ya, hidup cuma satu kali, pendek, tidak panjang umur manusia. Waktu berjalan begitu cepat, dan tahun mau berakhir lagi sekarang. Kita mau memasuki tahun 2022. Dan kita semakin tua. Mau cari apa coba? Mari kita cari Tuhan. Ditawari keselamatan kok banyak orang tidak mau. Mari kita semua yang sudah sadar. Mari kita fokuskan hidup kita. Mendukung pekerjaan Tuhan. Melalui gereja, melalui individu, melalui hidup kita sendiri, masing-masing kita. Jadilah berkat. Dukung pekerjaan Tuhan. Firman-firman yang benar disebar ke sana kemari. Teman baik diceritakan, ini loh yang benar tuh begini. Belajarlah Alkitab yang benar dan lakukan. Dan jadi berkat buat sesama. Berkat itu bisa perhatian, bisa penghiburan, bisa uang, bisa waktu, bisa kehadiran kita menemani seseorang yang sedang sedih, bisa membagikan kebenaran lewat handphone, ya. Ada banyak cara. Ingat, yang diberi banyak dituntut banyak. Mari kita semua mengambil hikmat dari ini. Jangan buat salah lagi ya, saudara. Kita bertobat ya. Nah, makanya Bapak Ibu, setiap firman Tuhan itu luar biasa kalau dipelajari konteksnya. Ya. Ini kita akan bahas banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat di kitab Bilangan. Di Rabu depan, sesi keempat, kita akan bahas 12 agen pengintai. Dari 12 orang itu, tidak semuanya merespon dengan benar. Nanti kita bahas. Itu sebabnya setiap sesi itu penting diikuti urut. Supaya Bapak Ibu waktu belajar Alkitab itu urut dan lengkap juga, ya. Jadi membaca Alkitab itu harus urut, lengkap, dan sesuai konteks. Itu yang paling penting. Sebab ada banyak pengajaran di dunia ini, khotbah, pengajaran, tidak sesuai konteks. Ya, banyak sekali. Makanya lahir yang namanya teologi kemakmuran, mistisism, hal-hal mistis. Nggak belajar minum air yang didoain bisa pinter, yang gitu-gitu. Teologi predestinasi, orang sudah ditentukan selamat. Kalau sudah ditentukan, dunia ini sandiwara dong. Makanya banyak hal yang begitu, yang salah-salah begitu. Sehingga orang jadi picik pikirannya. Tidak mengerti kebenaran yang utuh, yang lengkap. Yang sesuai konteks Alkitab. Ya. Begitu ya Bapak Ibu. Saya berharap firman malam ini berdampak dalam hidup kita. Kalau kita masih punya rasa iri hati, ingin dihormati, waduh, itu modusnya si setan untuk menghabisi manusia, untuk membinasakan manusia. Dan banyak orang terseret dalam modus yang sama itu sampai hari ini. Amin ya. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Mari, co-host. Ya, baik, kita sambung dengan sesi tanya jawab. Yang pertama Bapak Rafli Rinaldi, silakan Pak. Pak Rafli, silakan. Ya, selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Saya ingin
menanggapi Pak mengenai tadi yang moral story daripada kenapa sampai Miriam sama Harun mengata-ngatai Musa Pak ya. Ya. Di sana disebutkan ada beberapa ya. Kalau kita baca kembali ya Pak ya di kitab di ayat tadi itu ya pasal 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Jadi kalau menurut saya ya ini maaf ini Pak ya saya cuma menyatakan pendapat. Menurut saya itu Miriam sama Harun itu sebenarnya tidak setuju dengan sikap Musa mengambil perempuan Kus. Karena kalau di kitab Injil edisi bahasa Inggrisnya KJV itu dikatakan orang Ethiopia Pak ya. Ya. Ethiopia. Kalau mau kenapa bukan orang Ibrani apalagi mereka kan dari suku Lewi gitu. Musa sudah punya istri Sipora. Ngapain mesti ngambil lagi seorang istri padahal tugas mereka itu belum selesai gitu. Mungkin maksud daripada Harun sama Miriam itu mari kita selesaikan tugas kita membawa bangsa ini sampai pada tujuannya. Jangan melakukan hal-hal lain yang di luar daripada tugas yang Tuhan tetapkan gitu loh Pak. Jadi di dalam hal ini kalau kita baca tadi di ayat 1 itu mereka menjadi marah kepada Musa itu berkenaan dengan Musa mengambil istri. Yang lain-lainnya itu saya tidak tahu apakah kalau mungkin dari teman lain ada menangkap, kalau saya tangkap begitu. Kalau mau dibilang dia iri kepada Musa, kenapa itu pertanyaannya ya? Ini, kenapa, ya dari sebelum-sebelumnya karena ini udah lama kan mereka mengikuti Musa dan Musa itu adalah adik mereka gitu loh. Cuma mungkin karena kemarahannya itu dia tidak dapat menahan sehingga keluarlah kalimat tadi apakah cuma dengan Musa aja Tuhan berfirman gitu loh melalui perantara dia. Nah seperti itu Pak kira-kira Pak. Emosi jadi akhirnya terlontarlah kata-kata seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi memang saya tadi sudah sebut poin-poinnya. Itu benar. Jadi mereka tidak setuju Musa mengambil perempuan Kus. Gara-gara itu mereka ngata-ngatain Musa gitu. Tetapi motif mereka tertangkap juga di ayat kedua itu. Masa Tuhan bicara sama kau aja? Sama kita juga gitu. Jadi mereka iri Pak sebenarnya. Itu lengkapnya gitu. Ayat 1 dan 2 itu menyimpulkan tadi yang motif sudah saya bahas tadi. Iri hati, mereka ingin seperti Musa. Nah, ini yang meracuni mereka sebenarnya. Makanya Tuhan marah. Kalau enggak, Tuhan enggak marah dong Pak. Tuhan marah. Kamu ya ini hambaku. Gitu. Kira-kira gitu Pak. Ya, begini Pak, maksud saya apakah karena dia malah begini sehingga iblis itu langsung menyusup ke dalam diri mereka Pak sehingga terlontarlah kata-kata seperti itu gitu Pak. Kan selalu kan di dalam firman Tuhan kan ketika kita emosi itu kan iblis sudah mengintip di depan pintu kan seperti itu Pak kira-kira Pak. Kalau itu tidak tertulis Pak. Kalau itu mau menafsir seperti itu nggak ada dasarnya Pak. Nggak ada dasarnya. Jangan selalu apa-apa iblis itu. Padahal manusianya sendiri yang banyak keinginan. Jangan iblis dijadikan kambing hitam, Pak. Meskipun iblis sudah hitam. Apalagi Kus kan orang hitam juga, Pak ya. Ya, tapi hitam manis, Pak. Manis, ya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Itu aja, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Lilis, silakan Bu. Ya, Bu Lilis, silakan. Shalom Pak Winyo. Shalom. Pak, saya membandingkan dari bilangan 12 sampai 20 ini. Ya. Bilangan 12 bagaimana Tuhan itu membela Musa ya terhadap Harun. Ya. Tetapi di bilangan 20 terutama ayat 12 ketika Musa tidak di sini dikatakan tidak menghargai Tuhan padahal karena kebobolan bangsa Israel itu ya. Jadi akhirnya Tuhan itu tidak membuat Musa sampai ke tanah Kanaan. Berarti ketika seseorang sudah lebih tinggi, mungkin dalam konteksnya itu kedekatan dengan Tuhan, dosa kecil pun itu menjadi besar ya Pak? Betul. Jadi semakin kita dekat Tuhan, semakin dituntut lebih kudus lagi. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Jadi makin kita dekat dengan Tuhan, tuntutannya makin besar. Kamu harus semakin kudus. Gitu. Jadi sangat mengerikan ya Pak, benar harus menjaga. Betul. Karena kalau dibandingkan siapa sih Musa kan tidak berzinah, tidak
karena tadi saya menangkap bahwa ada kemungkinan perempuan kus itu adalah Zipora. Oke, misalnya saya ambil itu. Musa sangat baik, tapi ketika melakukan hal kecil saja, itu jadi peringatan juga bagi kita ketika kita dekat kepada Tuhan harus berhati-hati ya Pak ya. Di sesi yang lalu tentang kitab Keluaran saya sudah bahas tentang dosanya Musa itu. Musa itu bukan kecil dosanya. Dia marah di depan Israel. Kenapa kamu mengatasnamakan dirinya sama Harun padahal perintah Tuhan? Dia mengambil alih posisi Tuhan, tidak boleh. Tuhan perintahkan apa, mesti diteruskan ke bangsa Israel. Tuhan memerintahkan seperti ini, bukan aku, kami, bukan gitu. Nah, Musa dengan marahnya memukul batu itu di depan bangsa Israel. Padahal harusnya cuma berkata-kata memerintahkan batu itu. Itu menghina Tuhan itu. Makanya kalau kita diperintah Tuhan apa, terus kita nggak lakukan, itu menghina Tuhan itu. Jadi orang yang tidak taat sama Tuhan, itu menghina kekudusan Tuhan. Zaman sekarang banyak orang tidak takut Tuhan. Dari mulutnya keluar istilah Tuhan-Tuhan terus. Tapi faktanya tidak takut Tuhan. Dia tidak melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidupnya. Kelihatan, Bu. Orang yang tidak melibatkan Tuhan tuh kelihatan, Bu. Dia menonjolkan egonya. Nah, itu sumbernya pasti iri hati dan ingin dihormati. Dua itu. Begitu. Ya siap Pak. Terima kasih Pak Winyo. Oke, Tuhan berkati, Bu. Tuhan berkati. Ya, berikutnya. Ya, selanjutnya Ibu Jenny, silakan Bu. Bu Jenny, dibuka dulu, Bu, mic-nya. Nah, Ya, Shalom malam Pak. shalom malam. Yang saya tadi Paknya pas bicara tentang kenapa melawan hambaku itu, saya jadi ingat satu ayat Alkitab, tapi nggak tahu di mana itu yang ayatnya berkata gitu, jangan mengusik hambaku yang kuurapi. Itu sama dengan itu, sama. Ya. Apakah itu? Ya. Nah sekarang kan banyak kan orang bukan hamba Tuhan, justru hamba Tuhan ke hamba Tuhan itu saling mengusik zaman sekarang. Itu karena ngiri atau karena nggak suka itu hamba Tuhan lebih tinggi, lebih maju, lebih banyak jemaat, lebih besar gerejanya gitu. Ya. Saya lihat kebanyakan khotbah sekarang, zaman sekarang, jadi saling mengusik gitu loh. Ya. Saling mengganggu, bukannya kebenaran lagi. Dan juga banyak hamba Tuhan suka berkhotbahnya bukan tentang Tuhan lagi, tapi pendeta ini begini, hamba Tuhan ini gini. Jadi bukan Tuhan lagi yang dibicarakan. Nah, ini juga sama dengan ayat yang jangan mengusik hambaku yang kuurapi. Jadi begini, memang kita tidak boleh mengusik hamba Tuhan. Memang dong. Karena itu membawa pekerjaan Tuhan. Masalahnya itu gini loh, banyak orang mengaku hamba Tuhan. Hanya gara-gara pendeta. Pendeta belum tentu hamba Tuhan, Bu. Bisa juga ia hamba dirinya sendiri. Nah, jadi yang dimaksud hamba Tuhan di Alkitab ini adalah yang benar-benar di pihak Tuhan. Yang mengutarakan kebenaran firman-Nya. Itu. Nah, banyak kan yang khotbah ngawur-ngawur gitu, tapi jangan menyentuh biji mataku, kata Tuhan, gitu kan? Memangnya kau biji mata Tuhan? Khotbah aja ngawur-ngawur, khotbah pakai pikiran sendiri, nggak pakai Alkitab, baca Alkitab aja salah mengartikannya. Coba bayangkan, mengerikan nggak, Bu? Makanya ya, kadang-kadang kalau orang sempat mendengar ini, acara malam ini, siapapun, kita bertobatlah. Bukan saya maksudnya mau menyerang kiri kanan, enggak. Tapi kalau kita memang hamba Tuhan, ya kita harus jadi hamba Tuhan yang benar. Sampaikan kebenaran, miliki pikiran perasaan Kristus, jangan punya iri hati, punya dendam, punya apa istilahnya, kesombongan, ingin ditinggikan, lihat orang lain jemaatnya banyak terus iri hati. Wah, itu mah bukan hamba Tuhan, Bu, itu hamba dirinya sendiri. Cuman prinsip saya gini, Pak. Prinsip saya gini. Kalau saya lihat pendeta itu, hamba Tuhan itu, dia selama dia khotbah membawa kebenaran menurut Alkitab,
orang mau ngomong hamba Tuhan ini itu saya nggak lihat. Saya lihat Betul. ajarannya. Betul. Kalau ajarannya benar ya saya ikutin. Ya, Gitu. benar. Di samping itu Makasih. ya, di samping itu ya, Bu. Di zaman media sosial ini nggak tahu kenapa ya luar biasa loh. Hoax, fitnah, Ya, itu nggak karu-karuan tuh, Bu. Saya nggak tahu kenapa zaman ini makin parah. Yang mengaku Ya. hamba Tuhan bisa melemparkan fitnah sesuka hati kayak orang yang nggak berakal budi gitu loh. Saya nggak ngerti itu kenapa. ya saya juga banyak baca itu. Sampai saya nggak mau baca, sampai saya pernah itu hamba Tuhannya juga sekolah di negeri luar di mana-mana. Ya, Maaf ya, ini dia sebut gembala saya, namanya disebut. ya, Nah, saya langsung masuk ke messenger dia, saya bilang, Pak, saya selama ini dengar Bapak tulisannya bagus. Pak Pendeta tulisannya bagus. Bapak sekolah di negeri apa. Tapi dengan cara kesininya Bapak banyak mendengar dihasut orang. Jadi Bapak punya tulisan saya tidak menghargai lagi. Bapak tidak punya etika. Bapak menulis hamba Tuhan itu namanya disebut. Itu tidak Ya. ada etika lagi. ya, Nah, sehingga saya nggak ikutin lagi. ya. Jadi sebenarnya ya, seseorang itu bisa khotbah, bisa Ya. mengatakan yang bagus-bagus, tapi dari buahnya kita tahu. Iya, ya, Kalau benar. hidupnya nggak ada etika, berarti percuma semua itu. Itu omong kosong Iya. berarti. Mm-mm. Karena sebagai hamba Tuhan, semua kita hamba Tuhan, meskipun bukan pendeta, sebagai hambanya yang sudah ditebus, kita semua harus memiliki etikanya Tuhan, gitu loh. Iya. benar. Jangan sampai etika kita sama orang dunia aja kalah. Iya benar. Dia sekolah di sekolah Alkitab di luar negeri apa gitu udah Iya, tulis di pikirannya renungan jahat apa. bener. Nah. Udah pikirannya jahat, mau nyerang orang pakai Mm-mm. bukan fakta. Kok ditanya mana faktanya? Nggak punya dia. Kata si Iya. ini, kata si itu gitu. Waduh, mengerikan deh dunia ini. Iya, Makanya benar. ini kasus hari ini Miriam dan Harun ini menjadi pelajaran buat kita semua. Bagus sekali. Mm-mm. Mm-mm. Ini bagus sekali. Ya gitu, Bu. Makasih ya Pak Wiknya. Oke, Tuhan berkati ya, Penjelasannya Bu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, berikutnya Ya, selanjutnya Bapak Joko. Silakan Pak. Pak Joko, silakan. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Saya masuk di sini Pak. Oh, oke, mantap. Silakan. Salam kenal ya. Jadi singkat aja Pak, saya Ya. mungkin bukan luar konteks ya. Saya pernah baca atau dengar itu Allah itu bicara dengan Musa. Ya, Itu dengan guntur yang luar biasa sekali dan bangsa itu hanya nyuruh Musa kamu aja lah, kamu saja gitu loh. ya, Nah, ya. akhirnya Musa cuman hanya yang bisa bercakap-cakap dengan Allah, Yahweh itu cuman Musa Pak, dengan kemuliaannya, dengan api, dengan kekudusannya itu. Nah, ada yang ngomong, saya nggak pernah pergi ke Israel sih, jadi Ya, pengen ya. Pak, apakah di puncak Gunung Sinai itu betul nggak ada tumbuhan Pak? Karena ada yang ngomong begitu, nggak ada tumbuhan. Karena fakta kemuliaan Allah itu pernah bicara di situ, nggak ada hewan juga yang masuk di situ. Apakah itu betul Pak? Mohon maaf. Oke. Kalau saya sudah ke Gunung Sinai berapa kali ya? Sinai Pak ya? Ya, ya Gimana, kita gimana? naik, Pak. Nah, itu Gunung Sinai itu memang batu-batuan, Pak. Gunung batu. Nggak ada tanaman satu pun nggak ada. Nggak ada kehidupan Belas rumput aja nggak ada, Pak. Batu. Jadi Fakta sejarah sepanjang ya? perjalanan itu, di sesi yang lalu saya sudah tunjukkan tuh, Pak, videonya, foto-fotonya ada. Nah, di sepanjang jalan itu kita naik unta. Nah, naik unta itu di sebelah untanya itu jurang, Pak. Jadi mengerikan juga itu. Unta kan tinggi sekali. Nah, naik unta pelan-pelan sambil mencium bau aroma kotorannya unta. Di kiri kanan itu aromanya itu semua dan nggak ada pohon satu pun nggak ada. Nggak ada satu pohon kehidupan Pak. Nggak ada. Ada, manusia ada. ada unta ada. Tapi Fakta maksud sejarah saya itu, Pak. tanaman nggak ada sama sekali, Pak. Gersang sekali. Gitu. Ya. Waduh. Gitu. Oke Pak, Ya. makasih. Oke, Tuhan berkati Pak Joko. Senang Siap. sekali nih. Baru kenal Bapak Ibu kita dengan Pak Joko. Makasih, Pak Pak. Joko ini aparat ya kelihatannya ya. Maju terus, Pak. Prajurit memenangkan jiwa, Pak. Iya betul. Prajurit Di Kristus. Melita itu ada cumemu, Pak. Ya, Waktu mengidentifikasi musuh itu cumemu itu cuaca, medan, musuh, Pak. ya sama ya. Ya sama, makanya saya terapkan,
politik perangnya sama ini kita nih. Ya, iya, betul. Bapak selain jadi prajurit harus prajuritnya Kristus juga, Pak. Mantap. Terima kasih, Pak. Amin, Ya, siap, Pak. ya Tuhan berkati. Iya, iya, Pak, siap. Oke, berikutnya. Oke. Selanjutnya Ibu Meme, silakan Bu. Meme. Shalom Pak Vino, selamat malam. Shalom, Ibu. Maaf ya Pak, tadi terlambat sedikit Ya, karena nggak badannya apa-apa. kurang sehat. Oh, iya, iya. Jangan tidur malam-malam, Bu, kalau kurang sehat. Oh Ya, iya Pak, makasih ya Pak. ya. Oke, silakan. Iya. Eh, eh, Sesi yang kemarin sudah di Bapak jelaskan lah, tapi saya mau ulang sedikit ya Pak ya tentang Ya. selamat. Ya. Itu tentang sorry. Sorry Pak. Nggak apa-apa, silakan. Itu tentang dosa daripada anak Harun, Nadab dan Abihu. Ya, Pada suatu hari, Nadab dan Abihu, anak-anak Harun membawa perbaraan masing-masing dan mengisi dengan bara api ya Pak ya. ya, Mereka membubuh kemenyan ke atas bara api itu, ya, lalu mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi api itu tidak suci, karena Tuhan tidak memerintahkan mereka untuk mempersembahkannya gitu ya Pak. ya, Terus Tuhan membakar Nadab dan Abihu ya Pak ya, iya karena benar. bara api itu tidak suci. Apakah Tuhan tidak memberikan belas kasihan atau kesempatan sekali lagi untuk bertobat kepada anak Harun Pak? Tolong penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, baik. Ini standarnya imam, Bu. Seorang imam itu tahu persis bahwa segala sesuatunya harus benar, harus kudus, sesuai aturan yang diberikan Tuhan. Jadi kalau ia sengaja melanggar, itu sudah dosanya tak terampuni. Nah, makanya kalau orang yang bicara soal firman, seperti saya begini, tapi ternyata di belakang saya jahat sama seseorang, saya tidak diampuni, Bu. Justru yang diberi banyak, dituntut banyak. Kalau kita bicara firman, ya kita harus hidup sekudus mungkin. Kalau buat salah itu, salahnya tidak disengaja, nah itu masih lumayan. Tapi kalau sengaja mencelakakan orang, sengaja jahat, sengaja tidak hidup kudus, nah itu tidak ada ampun tuh. Oh ya gitu ya Pak. Jadi apa kaitannya dengan zaman kita yang sekarang ya Pak? Karena Tuhan Nah, Yesus sudah kita sekarang lebih mengerikan, Bu. Kita jahat itu didiemin sama Tuhan. Seolah-olah apa saja masih oke, masih selamat. Padahal nanti di akhir penghakiman, aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Itu Matius 7 ayat 21 sampai 23, Bu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu yang pekerjaannya menyembuhkan orang dengan nama Tuhan, mengusir setan pakai nama Tuhan, tapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa di surga, itu kejahatan, kata Tuhan. ya, Pak. Jadi yang dalam hidup kita ini harus melakukan kehendak Bapak ya Pak ya. Harus mengerti Tuhan maunya apa ya dalam hidupku, harus kita lakukan. Jangan pernah kita memiliki niat jahat setitik pun. Itu aja. Ya. Pak, terima Baik. kasih ya Pak. Tuhan Terima berkati. kasih ya Pak. Ya, berikutnya. Oke. Selanjutnya Bapak Pantas, silakan Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Wiknyo. Ya, silakan Pak. Cuman saya sebenarnya nggak nanya, tapi mohon penjelasan Bapak mengenai bilangan 12 di ayat 6 ini loh Pak. Ya. Boleh tahu apakah ini konteksnya untuk Maryam dan Harun ya Pak? Sehingga Tuhan begitu marah kepada mereka. Betul. Ini Tuhan marahnya spesifik, Pak, terhadap Miriam dan Harun, betul. Cuman maksud saya, tolong jabarkan lagi mengenai Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Maksudnya apa gitu, Pak? Oh, maksudnya gini. Tuhan bicara sama Miriam dan Harun begini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku bicara dalam mimpi. Bukan demikian, hambaku Musa. Nah itu Tuhan sedang membicarakan Musa.
Aku bicara sama dia. Langsung dalam penglihatan, dalam semuanya. Dia. Gitu. Gitu. Itu konteksnya, Pak. Jadi gini, jadi pada saat itu sebenarnya Tuhan belum berbicara sama mereka, tapi mereka sudah menghukum Musa gitu loh, Pak. Ya, bisa gitu, Pak. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya gini, pada saat Musa mengambil perempuan dari bangsa Kur itu, lalu Kur itu Maryam dengan Harun sangat marah dan benci gitu loh, Pak. Ya. Nah, setelah itulah Tuhan baru marah. Tuhan Iya, panggil Pak. mereka bertiga di depan tabernakel. Lalu Miriam dan Harun dipanggil berdua, dimarah-marahin sama Tuhan, ditinggal sama Tuhan. Ya, jadi maksudnya Maryam sama Harun terlalu melewati batas yang telah digariskan oleh Allah kali gitu Pak ya. Benar. Jadi garis wewenangnya itu dilanggar oleh Betul, Miriam Pak. dan Harun gitu ya. Oh gitu Pak. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Tuhan berkati. Pak. Ya, Tuhan berkati, Pak. Oke, berikutnya Tanara, silakan Pak. Pak Konstanara, silakan. Ya, salam Pak Retno. Shalom. Waduh, di dalam TV nih, Pak Konstan. Ikut Pak Vigno tadi bikin dikit. Ya, silakan. Pak, kalau saya lihat ini cerita ini kan Miriam, Harun dan Musa ini kan kalau dilihat dari sekarang kan orang-orang ada di diring satu begitu Pak, para teolog atau pendeta lah minimalnya. Ya. Sehingga mereka memang merasa seperti Miriam dan Harun merasa bahwa kenapa di Musa saja ya? Ya. Tuhan berbicara sehingga hal ini bukan barang baru juga di dunia yang sekarang Pak yang Ya, betul. saling sikut menyikut antara merekanya. Betul. Nah, saya mau tanya sekarang Pak, bagaimana bagi kami para awam itu begitu Pak yang bukan di lingkungan itu melihat hal seperti itu. Kadang-kadang juga kan ya dengan belajar kebenaran begini kami juga yang para awam mengerti kebenaran yang murninya, kebenaran yang benarnya seperti itu. Lantas kami mendengar penyampaian yang seperti Pak Vigno bilang bahwa lepas dari konteks sama sekali. Tidak sesuai konteks apa yang dimaksud dari Alkitab atau bahasa teologinya yang dibilang eksegesisnya Pak. Iya, betul. Nah, bagaimana dari sikapnya kami itu melihat hal itu? Apakah kami diam atau gimana Pak secara etika? Baik. Jadi kalau ada khotbah yang salah begitu, ya kita bagikan kebenaran aja. Kasih tahu ke teman, saudara bahwa ini kalau begini ini salah loh, yang benar begini. Nah, selamatkan banyak orang Pak dari pikiran yang salah gitu, sebisa kita. Kalau orang nggak mau ya terserah, yang penting kita lakukan bagian kita dulu gitu. Gitu Pak Konstan. Makanya di bagian mana tadi yang jangan sabotase apakah itu? Ya, kita harus mendukung pekerjaan Tuhan, jangan menganggap remeh ya. Jangan mengganggu, apalagi sabotase. Ya, tapi kalau ada yang salah, itu bukan sabotase, meluruskan. Beda ya. Beda. Tapi yang terjadi sekarang Pak, ya untuk bilang GSK itu gembalanya sesat, itu sudah barang baru di lapangan Pak. Ya. Sehingga walaupun kita atau kami istilah pencinta suara kebenaran itu menyampaikan, itu sudah tidak bisa diterima Pak. Karena dia sudah buat pengumuman bahwa ini sudah sesat. Nah, biar kita mau mengatakan bahwa ini dan itu sudah tidak terima Pak. Jadi merasa bahwa Tuhan berbicara sama dia saja begitu. Iya, nggak apa-apa Pak. Kan ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita kan. Jadi biarlah orang-orang itu berurusan sama Tuhan, bukan sama kita. Kita cuma alat di tangan Tuhan Pak. Nah, orang-orang yang punya hikmat tentu nggak segitu saja percaya. Kalau dapat berita apapun kelihatannya meyakinkan, jangan percaya kecuali diperiksa lagi sesuai fakta atau tidak. Nah, gitu. Sesuai Alkitab atau tidak. Nah, gitu. Kalau orang berhikmat. Kalau orang nggak berhikmat ya salahnya sendiri. Kenapa kau percaya sama orang-orang yang begitu kan gitu. Kan fakta jelas. Kalau orang mendengar ini misalnya malam ini begini. Salahnya apa? Coba tunjukin ke saya.
Ayo, ada? Nah, kan nggak bisa jawab orang-orang itu pasti. Nanti kalau saya tunjukkan salahnya orang-orang itu, bagaimana? Banyak orang itu ya dirinya salah tapi menyalah-nyalakan orang gitu loh. Padahal kita nggak mau menyalahkan orang juga, ya kita diam aja. Pokoknya kita sampaikan yang benar begini, gitu aja. Jelas ya Pak Konstan ya. Yang penting, yang paling penting itu diri kita di hadapan Tuhan. Jangan kita punya dosa, punya salah. Itu aja. Kalau orang lain ngata-ngatain kita, mau fitnah dan sebagainya, itu urusan dia sama Tuhan lah, nggak apa-apa. Jangan khawatir, ini pekerjaan Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan pasti bela pekerjaannya. Ya. Begitu ya. Ya Pak, ya karena memang itu kadang-kadang kan kita tidak setuju dengan hal seperti itu. Ya. Tapi ya apa namanya, istilahnya tidak ada respon lah begitu Pak. Jadi kami harus ngapain? Apakah diam? Kalau diam juga ya kasihan yang lainnya terbawa begitu. Ya. Ya mungkin bukan diam Pak, tapi menyampaikan yang benar begini, gitu aja. Nggak usah pakai debat lah. Apalagi bertengkar, nggak perlu. Itu yang dihindari. Iya, nggak perlu lah. Nggak perlu. Kita anak Tuhan. Ya. Siap Pak. Makasih Pak Ripka. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Habis ya, Ripka? Iya Pak, tinggal yang tadi Pak Hari. Oh, Pak Hari. Pak Hari masih mau coba? Ya, Silakan kalau halo. ada. Ya. Ya Pak, hampir sama dengan Bapak sebelumnya. Supaya kita nggak bersalah kepada Tuhan, kalau kita nggak setuju dengan seseorang, hamba Tuhan gitu ya, Ya. itu sebaiknya diam aja atau Oke, mengerti Pak. Pertanyaannya mengerti. Ya. Jadi begini, kalau saya bisa khotbah meluruskan tanpa menyebut nama, tanpa menjelek-jelekan, nggak boleh itu. Kalau orang yang menyebut nama lalu bilang ini sesuatu itu tidak punya etika. Kalau orang tidak punya etika, bagaimana? Ya bisa memberitakan kebenaran? Pasti tidak. Itu buktinya, ya. Nah, kalau saya khotbah ini yang benar begini, udah gitu aja tanpa menyebut nama-nama. Gitu. Jadi kita tetap harus jadi berkat, tapi kita kan masing-masing berbeda Pak posisinya. Nah, bagi orang Betul. awam mungkin bagi orang awam bisa menyebarkan khotbah seperti ini yang benar gitu. Itu sudah termasuk usaha meluruskan Pak. Gitu. Ya. jadi nggak boleh kritik ya Pak ya. Jangan menyerang atau apa, enggak lah, buat apa? Ini pekerjaan Tuhan kok. Nanti Tuhan Ya, yang bela. makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore malam hari ini. Kiranya ini menjadi pelajaran buat kami semua, agar kami tidak memiliki rasa iri hati, tidak memiliki keinginan untuk dihormati, tidak memiliki kejahatan apapun dalam diri kami. Kami mohon ajari kami terus. Kami mau belajar Tuhan. Sebab banyak dunia semakin jahat karena iri hati dan ingin dihormati, ingin dimuliakan. Terima kasih Bapa. Mohon berkati terus channel gerejamu ini, di mana kebenaran disampaikan sampai ke ujung bumi. Berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu, baik dalam segala hal. Dalam waktu mereka, doa mereka, juga waktu mereka mendistribusikan firman-Mu ini, juga ada yang mendukung dalam soal finansial dan sebagainya. Tuhan tahu semuanya. Yang terutama adalah Tuhan berkati semua orang yang belajar dari firman-Mu ini. Baik yang mendengar secara online malam ini, maupun besok di YouTube. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar
7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.